Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai analisis internal. Jadi yang dilakukan adalah evaluasi dari sumber daya internal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Oke, di sini ada gambaran mengenai formulasi strategi. Ada 3 tahapan. Di tahapan yang pertama, tahapan input, itu ada 3 matriks. Dan 2 diantaranya sudah pernah dibahas di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada external factor evaluation matrix atau EFE matrix, kemudian competitor profile matrix CPM, itu di minggu lalu sudah dibahas. Dan yang di pertemuan kali ini akan kita bahas mengenai internal factor evaluation atau IFE. Kemudian di tahapan kedua, ada SWOT matrix, strategic position, ada BCG, Boston Consulting Group, kemudian IE matrix, dan ada Grand Strategy matrix. Ini di tahapan kedua. Kemudian di tahapan terakhir, tahap kesimpulan, di sini ada Quantitative Strategic Planning Matrix atau QSPM. Nah, ini beberapa tools yang dipakai, yang digunakan untuk melakukan formulasi strategi. Oke, dibuka dengan quotes lagi ya. Ini ada beberapa quotes, nanti bisa dibaca sendiri. Yang saya underline mungkin quotes ketiga. Weak leadership can break the soundest strategi. Jadi kepemimpinan yang lemah akan dapat merusak sebuah strategi yang hebat. Jadi kepemimpinan juga berpengaruh terhadap sebuah strategi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Oke, next kemudian adalah mengenai internal audit sendiri. Jadi yang dilakukan di dalam sebuah internal audit itu adalah kita mengakses strength dan juga weakness. Nah, semua organisasi itu pasti punya kekuatan dan kelemahannya masing-masing di area fungsional yang mereka miliki. Area fungsional ini contohnya marketing, kemudian keuangan atau akunting, kemudian juga HR, sumber daya manusia ya, dan R&D mungkin, dan kemudian juga ada operasional. Jadi area-area fungsional yang ada di dalam sebuah bisnis. Nah, dan juga tidak mungkin ada satu perusahaan yang lemah sama lemahnya atau sama kuatnya di semua area. Pasti mereka punya kelemahan dan juga punya kelebihan di area-area fungsional tertentu. Oke, kemudian dalam melakukan analisis kekuatan dan juga kelemahan, di sini analisis kekuatan dan kelemahan serta opportunity dan threats secara eksternal ditambah dengan pernyataan misi yang jelas akan dapat menghasilkan sebuah tujuan dan juga strategi. Nah, tujuannya di sini, tujuan maupun strategi ditetapkan dengan maksud untuk memanfaatkan kekuatan internal dan juga mengatasi kelemahan. Itulah sebabnya nanti hal ini akan menyebabkan atau akan membuat sebuah perusahaan itu memiliki keunggulan kompetitif advantage. Masih ingat ya, keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, selanjutnya ini merupakan ilustrasi proses perusahaan untuk dapat meraih competitive advantage tadi atau keunggulan bersaing. Di sini ada sebuah term yaitu distinctive kompetensi. Distinctive kompetensi ini adalah sebuah kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan, apapun itu ya, yang tidak dapat dengan mudah ditiru atau diimitasi oleh kompetitor. Jadi di sini kekuatan perusahaannya unik sifatnya dan sulit untuk ditiru oleh pihak lain. Gitu. Kembali ke ilustrasi, perusahaan sebisa mungkin mengubah weakness atau kelemahannya menjadi sebuah strength atau kekuatan. Nah, ini nanti yang akan membuat perusahaan itu memiliki
distinctive kompetensi atau kekuatan tadi ya, kekuatan yang tidak mudah ditiru tadi, yang unik. Kemudian nanti ini juga akan memungkinkan perusahaan untuk mendapat atau memiliki competitive advantage. Jadi perjalanannya dimulai dari weakness terlebih dahulu, kemudian mengubah menjadi strength, nantinya akan bisa memungkinkan untuk memiliki distinctive kompetensi, dan yang terakhir adalah keunggulan bersaing. Oke. Kemudian terkait dengan proses di dalam internal audit itu sendiri, sebenarnya prosesnya mirip dengan pelaksanaan eksternal audit di pertemuan yang sebelumnya ya. Nah, di internal audit ini membutuhkan beberapa informasi dari area fungsional yang ada. Tadi sudah disinggung juga di awal, meliputi manajemen, kemudian marketing, ada finance, bagian operasional, R&D, kemudian ada juga di sistem informasi manajemen atau SIM. Nah, data-data ini kemudian dikumpulkan, nanti akan dievaluasi dalam audit internal. Kemudian, dalam melakukan audit internal, butuh juga keterlibatan dari manajer di berbagai bidang atau di berbagai divisi ya, supaya area fungsional yang lain itu diketahui oleh seluruh manajer yang ada di perusahaan. Nah, ini makanya butuh kesatuan dalam mengumpulkan informasi atau mengasimilasi informasi yang ada di dalam perusahaan tersebut. Oke, next. Kemudian ada 5 pertanyaan yang harus bisa dijawab. Yang pertama adalah seberapa baik strategi perusahaan saat ini, kemudian apa kekuatan dan kelemahan dari sumber daya perusahaan, kemudian juga termasuk opportunity dan threats-nya, peluang dan ancamannya. Kemudian yang ketiga, apakah harga dan juga biaya yang dikeluarkan perusahaan itu kompetitif dibandingkan dengan kompetitor ya. Kemudian apakah perusahaan secara kompetitif lebih kuat atau lebih lemah dibandingkan dengan rivalnya atau pesaingnya. Kemudian yang terakhir adalah isu dan masalah strategis apa yang paling butuh perhatian dari manajerial. Ini pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa dijawab oleh perusahaan. Nanti kita bedah satu persatu ya. Oke, di sini untuk pertanyaan yang pertama tadi. Oke. Nah, adanya strategi atau action plan dari sebuah perusahaan itu didasari dari hal-hal ini. Jadi, ada strategi di bidang R&D, Research and Development, teknologi, kemudian manajemen rantai pasok, ada di bidang manufacturing, sales, promosi, marketing, distribusi, sumber daya manusia, dan juga keuangan. Nah, nanti di sini akan menjadi sebuah action plan, kemudian akan menyelesaikan beberapa pertanyaan di sini terkait dengan competitive advantage ya. Apakah itu dari segi biaya atau dari segi produk, diferensiasi produk, atau produk yang lebih baik yang dapat ditawarkan dibandingkan dengan perusahaan pesaing. Kemudian atau perusahaan itu bergerak di market niche. Jadi hanya melayani untuk kelompok tertentu, tidak semua kelompok. Kemudian nanti dilihat juga respon dan reaksi perusahaan terhadap lingkungan luar. Seperti apa? Skupnya seberapa luas? Lokal, regional, nasional, multinasional, atau bermain secara global. Kemudian perencanaan dibandingkan dengan pesaing tadi juga. Apakah itu dari segi desain produk yang lebih baik, kemudian fitur-fitur tambahan,
peningkatan pada kualitas, dan lain-lain. Dan juga yang terakhir adalah collaborative partnership, jadi kerjasama dengan pihak lain selain dari perusahaan itu sendiri. Oke, kemudian selanjutnya ada dua sudut pandang ya di sini untuk mengevaluasi strategi. Yang pertama adalah secara kualitatif. Yang kedua adalah secara kuantitatif. Kalau ngomongin kualitatif itu pasti tidak jauh dari kata-kata ya. Jadi tidak kalau kuantitatif itu biasanya berdasarkan data. Nah, secara kualitatif itu dilihat kelengkapannya, kemudian relevansinya, konsistensinya, juga alasannya seperti apa. Kalau secara kuantitatif ini lebih kepada data, bisa dilihat dari laporan keuangan atau laporan tahunan. Nah, di sini apakah sebuah perusahaan itu mencapai target keuangannya, kemudian apakah kinerja perusahaan tadi memiliki kinerja di atas rata-rata industri atau tidak. Ini bisa terjawab berdasarkan data. Data ya, jadi terlihat jelas pada laporan. Oke. Kemudian selanjutnya next adalah RBV, Resource Based View. Di sini pendekatan RBV untuk keunggulan kompetitif mengatakan bahwa internal resource atau sumber daya internal itu lebih penting dibandingkan dengan external faktor dalam mencapai dan meraih competitive advantage. Jadi di sini dikatakan bahwa investasi yang terbaik adalah pada sumber daya internal dibandingkan dengan pada faktor-faktor eksternal. Kemudian untuk memiliki sumber daya yang berharga, maka sumber daya itu harus memiliki sifat rare atau langka, kemudian sulit untuk ditiru oleh pesaing tentunya ya, kemudian tidak mudah tergantikan. Nah, ini yang harus bisa dicapai. Jadi langka, kemudian sulit ditiru, dan juga tidak mudah untuk diganti, itu yang akan menyebabkan sebuah resource atau sumber daya itu menjadi berharga. Oke, kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi, ini kaitannya dengan strength, weakness, opportunity, dan threats ya. Ini juga sudah pernah dibahas. Untuk melihat strength atau kekuatan bisa dilihat dari skill, kemudian physical asset, kemudian aset human atau intelektual. Ini juga di beberapa perusahaan sudah mulai menerapkan. Jadi sumber daya manusia itu adalah sebuah aset. Sehingga perusahaan pastinya lebih memberi perhatian kepada aset yang mereka miliki. Kemudian aset organisasi, intangible asset, kemudian achievement, kemudian yang terakhir adalah aliansi kerjasama. Nah, ini juga merupakan kekuatan yang bisa dimiliki oleh perusahaan. Oke, di sini ada gambaran juga tangible asset yang dimiliki, intangible asset, ya, aset berwujud dan tidak berwujud, disatukan, kemudian nanti menjadi sebuah kompetensi yang dimiliki oleh perusahaan, dan nanti mengantarkan perusahaan kepada distinctive kompetensinya. Jika strength tadi unik dan tidak mudah ditiru oleh perusahaan lain. Oke, ini distinctive kompetensi. Oke, tadi kaitannya dengan aset yang sumber daya yang berharga ya. Sumber daya yang berharga itu bisa diakses nanti dengan satu tools namanya VRIN ya. Di situ nanti yang diakses adalah seberapa berharganya, seberapa valuable, kemudian seberapa bernilainya ya. Kemudian rare-nya, tingkat kelangkaannya, kemudian unlimited atau tidak mudah ditiru tadi, dan yang terakhir adalah non-substitutable. Nah, ini untuk menilai sebuah strength atau resource yang dimiliki oleh perusahaan.
Oke, selanjutnya adalah terkait dengan kelemahan. Di sini biasanya kelemahan itu terjadi apabila kurang, ya, kekurangan baik itu dari intelektual, kapital, kemudian juga intangible asset, atau beberapa kapabilitas di area-area fungsional, area-area kunci yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, kemudian terkait dengan opportunity, nah ini biasanya peluang itu akan dapat diraih oleh perusahaan yang siap dalam menghadapi peluang. Oleh karena itu penting untuk memiliki daftar peluang, nanti disatukan atau dikombinasikan dengan internal perusahaan supaya bisa mencapai peluang tersebut, dan perusahaan yang paling siap itu nanti baik dari segi finansial ya maupun juga sumber dayanya, itu nanti yang akan bisa memiliki profitabilitas dan juga growth yang paling baik, dan juga potensi keunggulan bersaing yang paling besar. Nah, ini jadi perusahaan harus mempersiapkan diri, baik itu dari segi finansial, sumber daya lain, kapabilitas, apapun itu ya, untuk bisa meraih opportunity yang ada di depan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah threats, ancaman. Nah ini, tadi sudah strength, weakness, kemudian opportunity, yang terakhir adalah ancaman ya. Di sini ancaman dapat muncul dari teknologi yang lebih baik, harga yang lebih murah, kemudian dari produk yang diperkenalkan oleh pesaing, kemudian juga dari masuknya pesaing asing yang tentunya memiliki biaya yang lebih rendah atau low cost. Kemudian juga peraturan baru, peraturan regulasi, kebijakan pemerintah, kemudian pergerakan politik, kemudian kerentanan terhadap suku bunga, dan lain sebagainya. Ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhi threats itu tadi. Oke. Selanjutnya pertanyaan yang kedua masih terkait dengan SWOT tadi ya. Ini adalah contoh untuk melakukan analisis SWOT. Nah, di sini ada gambaran list gitu ya. Jadi semua strength yang dimiliki oleh perusahaan di list. Apa saja, kemudian weakness-nya apa saja, opportunity-nya apa saja, threats-nya apa saja. Nah, dari list tadi, maka didapatkanlah beberapa strategi SO, WO, ST, WT. Strategi SO itu menggunakan strength tadi untuk mengambil keuntungan, untuk meraih opportunity. Jadi ketika ada opportunity, kemudian dikombinasikan dengan strength atau kekuatan, maka itu menjadi sebuah SO strategi. Nah, ini biasanya strength 1, O1, kemudian menghasilkan strategi apa, dan seterusnya. Kemudian weakness dan opportunity. Jadi menghindari kelemahan tadi, mengatasi kelemahan dengan mengambil peluang dari opportunity. Di sini juga sama, katakanlah kelemahan 1 kemudian dikombinasikan dengan opportunity 2 misalnya, nanti akan menghasilkan sebuah strategi apa. Oke, kemudian ST menggunakan strength, kekuatan untuk menghindari ancaman. Jadi ancaman itu sebisa mungkin kita hindari dengan kekuatan yang kita miliki. Di sini nanti juga sama ya, strength keberapa, kemudian traits yang keberapa, nanti hasilnya strategi apa. Kemudian selanjutnya adalah WT, meminimalisir weakness. Kalau ini agak sulit ya, karena weakness ketemu dengan traits. Jadi yang bisa dilakukan hanya meminimalisir kelemahan tadi dan menghindari ancaman. Maka akan menjadi sebuah
WT strategi. Oke, kemudian ini terkait dengan analisis SWOT tadi udah ya. Strength, weakness, kemudian opportunity dan juga threats. Oke, ini adalah ilustrasi dari RBV pada perusahaan. Ada Coca-Cola, ada Pepsi, ini familiar sekali ya. Nah, di sini beberapa analis menyatakan bahwa Coca-Cola itu lebih baik dibandingkan dengan Pepsi, karena Coca-Cola memiliki tangible asset. Mereka berinvestasi pada warehouse, gudang, kemudian fasilitas-fasilitas pembotolan, komputerisasi, memiliki cash, dan juga punya intangible asset seperti reputasi, kemudian awareness, brand, kemudian budaya yang kompetitif, dan juga sistem bisnisnya yang mengglobal. Nah, ini yang dimiliki oleh Coca-Cola. Bila dibandingkan dengan Pepsi, dia lebih baik dalam mengelola asetnya. Jadi, penting untuk tidak hanya memiliki tangible asset, tapi juga memiliki intangible asset seperti reputasi itu dibangun tidak hanya dalam satu hari, tapi bertahun-tahun. Jadi ketika punya reputasi, punya kesadaran merek oleh pelanggan, itu yang akan menguntungkan perusahaan itu sendiri. Oke, kemudian ini resource ya. 3 jenis resource tadi sudah dijelaskan, tangible asset, intangible asset, kemudian organizational capabilities yang dimiliki oleh perusahaan. Oke, selanjutnya apa yang membuat sebuah resource itu valuable? Yang pertama, pastinya dia harus memenuhi kebutuhan pelanggan. Apakah produk yang kita tawarkan lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan dibandingkan kompetitor atau tidak? Kemudian dari segi resource-nya sendiri, apakah resource-nya langka atau tidak? Kemudian inimitable, tidak mudah ditiru. Kemudian appropriability, ini kesesuaian profit dengan sumber daya. Kemudian durability, seberapa cepat sumber daya tadi terdepresiasi. Kemudian substitutability, apakah ada produk pengganti atau ada alternatif-alternatif lain yang tersedia. Nah, ini gambaran sebuah resource itu dinilai valuable atau tidak. Oke, kemudian analisis dari strength dan weakness. Di sini ada beberapa tools analisis, finance, accounting, human resource, marketing, operational, R&D. Di finance ini harapan saya semua sudah bisa membaca laporan keuangan ya. Di situ ada CAPM, Capital Asset Pricing Model, payback period, kemudian return accounting, present value, kemudian IRR, internal rate return, kemudian rasio-rasio keuangan, nanti juga akan saya bahas sedikit. Kemudian ada fix dan variabel, biaya fix, budget fix, dan juga variabel. Kemudian di human resource ada turnover analysis, ini sangat penting di sebuah perusahaan. Kemudian moral survei, training budget, kapabilitas, dan kebutuhan personal. Kemudian di bidang marketing, yang terkait dengan bidang marketing adalah forecast penjualan, analisis market share, kemudian price volume, produk, lini pasar, dan lain-lain. Kemudian di bidang operasional, analisis inventory ini juga sudah ya di mata kuliah operasional ya. Inventory analisis, kemudian agregat, perhitungan agregat, break even, kemudian overhead cost, material cost, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah R&D. Ini biasanya terkait dengan paten, analisis proyek, dan juga analisis value. Nah, ini sudah didapatkan di mata kuliah yang terkait. Jadi sekarang tinggal melakukan analisisnya saja. Oke, kemudian terkait tadi dengan rasio keuangan,
Di sini ada 4 rasio, ada 5 sebenarnya ya. 4 rasio ini mulai dari rasio likuiditas, itu untuk menghitung seberapa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Ada 2 rasio, rasio current ratio dan quick ratio atau exit test ratio. Nanti untuk cara perhitungannya ada di slide selanjutnya. Kemudian leverage ratio, activity ratio untuk menghitung seberapa efektif perusahaan dalam menggunakan resource-nya. Leverage tadi ya, debt to total asset ratio, debt to equity ratio, kemudian long term debt to equity ratio, dan time interest earning ratio. Di activity ratio ada ITO, inventory turnover, FATO, fixed asset turnover, TATO, total asset turnover, AR turnover, average collection period. Kemudian di rasio profitabilitas untuk menghitung efektivitas manajerial keseluruhan ya. Di sini bisa terlihat pada penjualan yang berhasil dilakukan dalam 1 tahun dan juga investasinya seberapa besar. Di sini rasio yang digunakan adalah gross profit margin, kemudian operating profit margin, net profit margin, return on asset, return on equity, earning per share, dan juga PE ratio. Ini nanti perhitungannya di slide selanjutnya. Oke, ini cara menghitung dari rasio-rasio tadi. Di liquiditas ratio tadi ada current ratio dan quick ratio. Untuk perhitungan current ratio itu bisa dilihat dari aset, current asset dibandingkan dengan current liability atau kewajiban. Nanti akan didapatkan sebuah nilai yaitu untuk current ratio. Kemudian di leverage juga sama, ini cara perhitungannya. Harapan saya sih sudah bisa menghitung semua ya. Dan semua aspek ini bisa dilihat dari laporan keuangan. Oleh karena itu perlu mendownload laporan keuangan terbaru yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian ini masing-masing fungsi. Untuk apa sih rasio ini dihitung? Nah, ini semua ada di sini ya. Oke, ini juga tadi lanjutannya profitabilitas. Dan yang terakhir adalah growth ratio. Oke, selanjutnya adalah terkait dengan rantai nilai. Ini juga sudah sering dibahas ya, Porter. Di sini ada 2 aktivitas support dan aktivitas primer. Aktivitas primer itu terkait dengan inbound logistik, kemudian operasional, outbound logistik, marketing and sales, dan juga service. Untuk support activity-nya ada infrastruktur perusahaan, kemudian HR, sumber daya manusia, teknologi, dan procurement. Ini terkait dengan rantai nilai. Oke, kemudian ini sama juga ya, masih sama value system atau rantai nilai industri. Di sini kolaborasi, jadi tidak hanya pada rantai nilai perusahaan itu sendiri, tapi juga terhadap suppliernya. Oke, next kemudian adalah tools untuk mengevaluasi rantai nilai. Ini activity based costing, activity ABC ya. Ini udah didapatkan juga di mata kuliah yang terkait dengan accounting. Kemudian benchmark ini juga udah sering dibahas juga. Ini merupakan tools untuk mengakses atau mengevaluasi aktivitas-aktivitas rantai nilai perusahaan pesaing. Oke, bagaimana cara membandingkannya? Bisa dilihat dari analisis historis, kemudian dilihat dari rata-rata industri, kemudian best practice-nya seperti apa, dan terakhir adalah benchmark. Oke, next kemudian adalah value chain analysis. Di sini ini juga tadi sudah ya, value chain analysis. Kaitannya adalah dengan aktivitas perusahaan mulai dari membeli bahan baku sampai ke manufacturing produk dan juga bagaimana cara memasarkan produk-produk tersebut. Oke, kemudian VCA ini tujuannya adalah untuk mengidentifikasi
keuntungan dan juga kerugian. Itu dilihat dari rantai nilai, dilihat dari raw material sampai ke manufacturing produk. Oke, kemudian benchmark atau tolak ukur digunakan juga untuk menganalisis dibandingkan dengan perusahaan pesaing supaya bisa menang di dalam sebuah pasar. Oke, kemudian pertanyaan keempat mengenai pembobotan analisis kekuatan kompetitif. Nah, biasanya lebih kuat karena ada pembobotannya. Gitu. Kemudian nanti ini kita bahas juga ya di slide selanjutnya. Yang terakhir, pertanyaan terakhir adalah memusatkan perhatian pada isu strategis yang dihadapi oleh perusahaan dapat menghindari masalah atau hambatan. Oke, kemudian good strategi itu harus memiliki cara-cara untuk mengatasi semua permasalahan dan hambatan strategis yang menghalangi kesuksesan keuangan perusahaan, terutama ya, dan juga persaingan di tahun-tahun yang akan datang. Oke, kemudian SAP, Strategic Advantage Profile, ini perhitungan antara advantage dan juga disadvantage. Nanti kita bahas seperti apa bentuknya. Kemudian dalam mempersiapkan SAP tadi, nih ya, perlu adanya 5 area fungsional yang umum ada di perusahaan atau di organisasi. Tadi di awal juga sudah saya sebutkan juga, mulai dari produksi, atau operasional, finance atau accounting, marketing atau distribusi, HR, dan juga R&D. Ini beberapa area fungsional yang umumnya ada di organisasi atau perusahaan. Ini contohnya, jadi di area-area ini dihitung strength dan weakness-nya tadi ya. Kuat, katakanlah marketing kuat pada lini produknya, kemudian servisnya juga sangat baik, itu akan menjadi sebuah nilai positif. Kemudian ada juga pasti ada kelemahannya. Di situ di-assess juga, dibuat daftar, mulai dari katakanlah di bidang marketing, perusahaan itu memiliki distribusi yang lemah. Nah, itu ditulis di Strategic Advantage Profile. Dan area-area yang lain ya. Ini semuanya di-assess. Oke, kemudian terakhir adalah IV Matrix, IFE. Ini hampir sama dengan EFE. Kalau kemarin EFE sudah dijelaskan panjang lebar ya. IFE tinggal diganti key internal faktornya sebagai strength dan juga weakness. Jadi yang dimiliki oleh perusahaan secara internal itu didaftar. Kemudian sama, cara perhitungannya masih sama, bobotnya berapa, ratingnya berapa, nanti skor dengan weight dikali rating ini berapa. Ditulis di sini ya, totalnya. Oke, mungkin itu untuk pertemuan hari ini ya, sudah habis slide-nya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa mudah dipahami. Nanti apabila ada yang perlu didiskusikan, nanti kita akan diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas dan jaga kesehatan.